Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesepuh bini sepuh alim ulama yang kita hormati, pagi kali ini kita belajar surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Surah kenapa mereka Bapak Ibu? Al-Imran. Ali Imran ya, bukan Al-Imran tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Jadi, maka yang tadi disampaikan oleh Pak Irman bahwa biasanya ayat ini itu dikaji kalau bulan Syawal. Di bulan Syawal memang tidak ada ketentuan mengkaji ayat ini di bulan Syawal atau Ramadan atau selang, nggak ada. Boleh kapanpun pun boleh. Tapi menjadi penting ketika kita mulai mengkajinya di bulan Rajab. Kenapa? Karena ada motivasi untuk beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadannya nanti tak ada motivasi beribadah. Apa kaitannya? Oh, sangat erat kaitannya. Sekalipun hujan, oh tetap ngaji. Itu implementasi, salah satu implementasi atau wujud mengamalkan dari ayat 133 surah Al-Imran. Sekalipun gerimis tetap ngaji, hujan aja tetap ngaji, apalagi gerimis. Apalagi kalau kemudian terang akan lebih semangat. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, apa kandungan dari surah ini. Ayat 133 sampai 135 dari surah Ali Imran. Maka kita akan melihat, kita akan membaca dan memaknai perkata untuk melihat kandungannya. Jadi tidak sekedar kemudian kita lihat tafsirnya, tapi kemudian maknanya. Oke, mari untuk pertama kita akan membaca satu ayat bersama-sama seperti yang ada di sini. Kelihatan apa betul Bapak Ibu? Kelihatan ya, kita baca bersama-sama. Setelah itu kemudian kita membaca makna perkata. Saya akan memulai, nanti Bapak Ibu setelah saya. Oke, kita baca per ayatnya. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, sekarang diikuti setelah saya gitu. Saya akan membaca satu kata dan artinya. Bapak Ibu mengikuti setelah saya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, monggo. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan, ila maghfiratin,
menuju ampunan, mir rabbikum dari Tuhanmu, rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan surga, wa jannatin dan surga, arduha yang luasnya, arduha yang luasnya, as-samawati wal ardi seperti langit dan bumi, as-samawati wal ardu seperti langit dan bumi, uiddat yang disediakan, uiddat yang lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita baca bersama ayat 134. 1, 2, 3. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina yaitu orang-orang yang, walladzina yaitu orang-orang yang yunfikuna selalu berinfak, yunfikuna selalu berinfak, fissarra'i baik di waktu lapang, fissarra'i baik di waktu lapang, waddarra'i maupun sempit, waddarra'i maupun sempit, wal kazimina yaitu orang-orang yang mengendalikan, wal kazimina orang-orang yang mengendalikan, al ghaidha kemurkaannya, al ghaidha kemurkaannya, wal afina dan orang-orang yang memaafkan, wal afina dan orang-orang yang memaafkan, anin nasi kesalahan orang lain, anin nasi kesalahan orang lain. Wallahu Allah, wallahu Allah yuhibbu mencintai, yuhibbu al-muhsinina orang-orang yang berbuat kebaikan, al-muhsinina orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita baca ayat yang terakhir 1, 2, 3. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ikuti saya lagi. Walladzina demikian juga orang-orang yang, walladzina demikian juga orang-orang yang idza fa'alu apabila mengerjakan, idza fa'alu apabila mengerjakan, fahishatan perbuatan keji, fahishatan perbuatan keji, au zalamu atau menzalimi, au zalamu atau menzalimi, anfusahum diri sendiri,
anfusahum, diri sendiri. Zakarullaha, mereka segera mengingat Allah. Zakarullaha, mereka segera mengingat Allah. Fastaghfaru, lalu memohon ampunan. Fastaghfaru, lalu memohon ampunan. Lidzunubihim, atas dosa-dosanya. Lidzunubihim, atas dosa-dosanya. Wa may yakfiru, siapa lagi yang dapat mengampuni? Yakfiru, siapa lagi yang dapat mengampuni? Az-dzunuba, dosa-dosa. Az-dzunuba, dosa-dosa. Illallahu, selain Allah. Illallahu, selain Allah. Walam yusirru, mereka pun tidak meneruskan. Walam yusirru, mereka pun tidak meneruskan. Ala ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan. Ala ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui. Wahum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui. Alhamdulillah sudah kita baca. Sekarang dibuka jaketnya biar tidak panas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa kata di sini. Ada saro'a yusari'u, artinya adalah bersegeralah. Maknanya kita diperintahkan untuk segera. Ini bahasa Bali Catur. Satset, apa malih? Babut, apa lagi? Gases. Tambah satu lagi. Satset sudah. Itu saro'a. Kita itu harus satset babut dalam hal apa? Nah, ini di sini disebutkan ada dua hal yang harus kita segerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Nantilah, gimana kalau nunda? Sedilit engkas. Nama oleh Bu. Nganu, bisa ngonanganu segera. Saro'a yusari'u. Fi'il amrnya adalah sari'a, sari'u. Jadilah di sini. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21 adalah sabiqu. Kayak musabaqah itu berlomba-lomba. Kalau ini adalah bersegera, dan bersegeralah. Kemana? Ila magfiratin mir rabbikum, mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi untuk kemudian kita beristighfar, kita bertobat, gak usah nunggu di ujung Ramadan. Tidak usah nunggu Syawal tanggal 1. Tidak usah nunggu ketika hendak melaksanakan umroh baru bertaubat. Tidak usah nunggu ketika hendak melaksanakan haji. Segera. Kalau ingatnya sekarang juga. Untuk bersegera mencari ampunan Allah nih, ampunan. Dan kalau kita tarik ke bawah nanti 135, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Kecuali Allah. Maka bersegera di sini. Kalau kita di sini jamaah rahimakumullah, kemudian belum bersih, diri kita belum bersih dengan dosa, belum bersih dari dosa, untuk beribadah Ramadan berat. Kalau beribadah Ramadan ada dosa, rasanya gimana? Berat. Diajak salat fardu, berat lah, nantilah. Ini kan baru awal Ramadan. Ayo, sudah masuk Ramadan. Masih panjang Ramadan. Nantilah pertengahan. Jadi tidak akan menunda. Kenapa? Efek dari dosa yang tidak dimintakan ampunan kepada Allah. Dia belum meminta ampunan kepada Allah. Jadi berat. Hatinya itu masih berat. Masih digendoli dengan dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Oleh karena itulah kemudian di bulan ini Sya'ban yang sekarang kita ada di dalamnya, perbanyaklah istighfar kepada Allah agar di bulan Ramadan menjadi ringan dalam beribadah. Kita ringan, hujan terabas, ada payung, nggak ada alasan. Ayo kita pengajian jelang berbuka, hujan, ayo hujan itu kan air, ada payung. Tapi kalau orang dalam hatinya ada dosa, tidak mau beristighfar, tidak mau memohon ampunan kepada Allah,
banyak alasan. Diajak ngaji, nantilah masih panas. Kan memang masih panas, ada matahari. Kalau ada alasan. Diajak ngaji, hujan, gerimis gitu. Nantilah besok aja kalau sudah tidak hujan. Besoknya tidak hujan, kemudian diajak lagi, ayo ngaji. Ada alasan. Kasihan anak-anak di rumah nggak ada yang nungguin gitu. Padahal juga anaknya juga udah besar, udah 23 tahun. Ada saja alasan. Tapi kalau kita sudah selalu memohon ampunan kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar, astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, maka di saat kita ada panggilan untuk beribadah, kita selalu kuat ada tameng. Kita digoda oleh setan, nggak usah ngaji, krimis, kita bantah, ada payung, gagal dia. Hujannya deras, nggak apa-apa, alhamdulillah ada mobil. Itu mobilnya belum dipanasin, nggak apa-apa, masih ada angkutan bis. Dan selalu kemudian ada alasan untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan sebaliknya. Kalau orang kemudian hatinya kotor dengan maksiat yang dilakukan dan tidak mau bertobat, ada alasan untuk menghindar dari kebaikan. Selalu gitu, susah ditangkap kayak belut. Selalu ada alasan. Ayo sholat ke masjid. Nggak apa-apa, masjidnya udah rame, tanpa saya pun udah rame. Lah memang iya gitu. Ayo ke masjid. Nggak apa-apa, saya nggak ke masjid juga tetap sholat jamaah kan. Selalu ada alasan. Maka ayat ini menjadi penting untuk kita sampaikan agar di bulan Ramadan itu nantinya kita menjadi orang yang satsat dalam beribadah dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Maka idza adnabal abdu, apabila seorang hamba melakukan dosa, nukita fi qalbi nuktatus sauda. Di dalam hatinya dikasih satu bintik warna hitam. Seorang hamba manusia kalau dia berdosa, hatinya yang jernih, yang putih itu dikasih bintik hitam. Kalau dia berdosa, kemudian berbohong, satu bintik lagi, menggibah orang lain, satu titik lagi hitam. Karena sering banyak melakukan perbuatan dosa, banyak titik hitam, sehingga hatinya menjadi hitam pekat. Kalau dikasih nasihat selalu mental. Tetapi ketika dia beristighfar dan bertobat, sofalah, menjadi bersih dan jernih lagi. Ini pentingnya di sini. Maka mencari ampunan Allah harus bersegera, tidak kemudian menunda-nunda. Ini maksud dari wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bagaimana kalau salahnya itu berkaitan dengan manusia? Selesaikan dulu dengan anak Adam, baru kemudian bertobat kepada Allah. Seseorang ngambil barang punya orang lain, orangnya setengah lengah, kemudian ini tasnya diambil, dibawa lari. Kemudian yang punya tas, balikin tas saya. Oh, Anda terlambat, saya udah bertobat kepada Allah. Dia sudah bertobat pada Allah. Tapi tas saya mana? Ya nggak tahu, udah jadi milik saya kan udah bertobat pada Allah, sudah minta ampunan kepada Allah. Tidak bisa demikian. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak anak Adam, mengambil barang orang lain, maka kembalikan barang itu pada pemiliknya, minta maaf kepada pemiliknya, baru bertobat kepada Allah. Kalau salahnya sama dengan sesama manusia, mengambil barang orang lain, kembalikan dulu barangnya. Tidak bisa langsung kemudian kepada Allah tanpa mengembalikan haknya. Kalau yang ngambil barang ini bertobat kepada Allah, minta ampunan pada Allah, dan tidak minta maaf kepada pemilik barang itu, maka pemilik barang ini akan menuntut dia di akhirat nantinya. Sekalipun dia sudah meminta maaf pada Allah, Allah tahan. Kembalikan hak hambaku. Kamu hambaku dan kamu menzalimi hambaku yang lain. Kembalikan haknya. Ini wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sudah ngantuk apa ngantuk Bapak Ibu? Memang dibuat sumuk biar tidak pada ngantuk. Mari kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah kita minta ampunan kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus bersegera dalam urusan surga. Kalau urusan surga jangan ditunda-tunda.
Satset juga surga loh ya. Masalah ibadah, ayo sesiapa yang kemudian bacaannya walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa bahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bacaan Al-Qur'annya baik dan lancar, mahir, pahalanya adalah dikumpulkan dengan para malaikat di surga nanti, malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang berbakti lagi mulia. Maka kalau di sini adalah mencari surga, salah satunya adalah dengan memperbaiki bacaan Quran, maka bersegera belajar tahsin Al-Quran. Pun sepo Ustaz, lidah sudah kaku, maliki, makili, kebolak-balik. Tidak apa-apa, bersegera. Tetap kemudian belajar. Ini surga soalnya. Sesiapa yang kemudian seperti orang tua adalah pintu surga bagi anak-anaknya. Dalam hal apa? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Maka anak itu harus segera diajari tentang adab sopan santun kepada orang tua, segera juga. Jangan nunggu kalau dia dewasa. Nantilah kalau sudah jadi mahasiswa juga pintar sendiri. Tidak. Sejak kecil harus segera diajari. Nanti kalau sudah berjalan mulai diajari adab sopan santun diajari tanpa harus nunggu dewasa. Maka di sini adalah segera satset. Termasuk kalau ada panggilan untuk mengerjakan sholat juga harus satset, dastus, batut, apa malah ya itu cuman 3. Dastus, basbus, dasers, fasfus dan lain sebagainya. Nah, itu ada 2 hal. 2 hal yang harus kita segerakan adalah mencari ampunan Allah dan mencari surga. Surga itu harus dicari dan diusahakan. Tidak cukup kemudian didoakan, ya Allah, harus ikhtiar. Bukti kalau kita doanya serius adalah berbuat atau beramal. Kenapa kita harus mencari surga? Arduha samawatu wal ard. Arduha ini adalah mubtada yang kemudian diikuti dengan khobar. Sifatnya adalah dia menjadi sifat bagi surga. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah mensifati surga yang seperti apa? Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau tidak kebagian tempat di surga. Waduh ya Allah, padat banget ya Allah. Terus mikir, ya Allah nanti kalau saya sakit perut di surga gimana antrinya gitu. Tidak usah berpikir demikian. Kita harus berusaha mencari surga segera. Surga itu uiddat, sudah disediakan. Jadi uiddat menika Bapak Ibu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Jadi sudah ada.